Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, fasal 14, Raja Asa dan kemenangan atas Zerah. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas,
sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka. Dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang percaya kepada kekuatan Allah bersama SDA Bible Commentary Volume 3 halaman 1131 alinea ke-10 sampai halaman 1132 alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan Tuhan akan bekerja bersama kita saat kita mempercayainya. Dikutip dari Terang Besar Alkitab 2 Tawarik 14 ayat 11. Ini adalah doa yang tepat untuk kita lakukan ketika keadaan kita sama sekali berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ada banyak sekali hal yang bertentangan dengan kebenaran yang harus kita temui dalam menghadirkan terang kepada orang lain. Harapan kita bukanlah dalam pengetahuan kita tentang kebenaran dan dalam kemampuan kita sendiri, tetapi dalam Allah yang hidup. Harus ada iman yang hidup bagi Allah yang perkasa untuk memanifestasikan kuasa-Nya. Kalau tidak, semua akan terbukti gagal. Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Ia menempatkan pasukan mereka ke dalam kekacauan. Mereka melarikan diri. Mereka tidak tahu harus kemana. Siapakah yang dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel? Sekarang kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah dan penguasa dan roh-roh jahat di udara. Tuhan akan mendorong kita untuk memandang Dia sebagai sumber dari semua kekuatan kita. Hanya Dia yang mampu membantu kita. Kita mungkin memandang manusia dan mereka akan memberi kita nasihat. Namun ini bisa dikalahkan. Tetapi ketika Allah Israel melakukan pekerjaan untuk kita, Ia akan membuatnya berhasil. Tapi kita harus pastikan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Namun jika kita tidak benar di hadapannya, maka kita harus mau melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk datang dalam hubungan yang benar dengannya. Kita masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri. Kita tidak harus mengambil risiko kepentingan kekal kita berdasarkan dugaan. Kita harus mengatur segalanya dengan benar. Kita harus mengikuti persyaratan Tuhan. Dan kemudian mengharapkan Tuhan bekerja dengan upaya kita. Terang Besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 15. Tuhan bekerja di dalam kita oleh terang kebenarannya. Kita harus patuh pada semua perintah-Nya. Agar kita dapat mempertimbangkan hal ini, bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukanlah pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah. Dan kita sebagai instrumen yang sederhana adalah bekerja bersama-sama dengan Dia. Dan dengan mata yang memandang kemuliaan Allah, inilah awal penyempurnaan kehidupan kekristenan. Tetapi kita memerlukan pelatihan di bumi untuk mempersiapkan kita melakukan kehendak Allah. Kita tidak harus mengangkat diri kita sendiri untuk percaya diri, tetapi untuk percaya pada Tuhan dan mengetahui bahwa Dia bersedia dan mampu membantu kita. Tuhan akan bekerja dengan umat-Nya
tetapi kita harus berada di posisi di mana kepercayaan dan percaya diri kita akan menjadi kuat di dalam Dia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.